Negosiasi. Saya rasa secara otomatis kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan mungkin aja, negosiasi ini kan tentang penawaran kan. Nah, ketika di pasar pasti kamu udah sering. Dan seharusnya saya nggak ngajarin ini. Tapi ini bolehlah kita bahas. Dan mungkin aja bermanfaat buat kamu. Oke. Teknik yang bakal saya ajarkan ini adalah teknik dari seorang warga negara Jerman yang namanya Mike Eckermann. Dan nama tekniknya adalah Eckermann Teknik. Dan tentang teknik ini, yang saya akan jelaskan adalah pertama, kamu harus tahu barang apa yang bakal kamu beli dan perkiraan harga pasarnya, lalu menentukan harga belinya, dan yang kalian maulah. Ajukan penawaran pertama itu 65% dari harga yang udah kamu tentukan, dan ketika ditolak, coba kamu naikkan lagi 20%, dan jika ditolak lagi, coba aja naikin 10%, dan memang kalau misalnya ditolak lagi, naikkan lagi sekitar 5%. Jadi sebetulnya teknik ini mengaplikasikan sebuah sistem menaikkan penawaran setengah dari harga penawaran sebelumnya, dan jika masih ditolak, kalian naikkan lagi penawaran dengan angka yang nggak enak dilihat, gunanya untuk membuat lawan berpikir bahwa itu udah seluruh uang yang kamu keluarkan untuk membeli barang yang kamu inginkan. Tambahkan juga hal-hal yang gak begitu berguna atau yang gak ada nilai uangnya, yang kalian tahu kalau lawan kalian itu gak menginginkan hal itu. Tapi dengan kamu menaikkan penawaran dengan angka-angka yang gak enak dilihat, dan ditambah kamu menawarkan hal-hal yang gak diinginkan lawan kamu, ini bisa membuat kamu menciptakan sebuah ilusi di mana kamu udah all in atau udah total, sudah habis-habisan, udah nggak bisa lagi meningkatkan penawaran lagi. Dan kalau ilusi ini berhasil tercipta, maka lawan kamu akan merasa bahwa dia itu yang menang. Pada akhirnya mereka itu lengah, lalu kemudian deal. Oke, sebagai ilustrasi kita contohin aja pakai cerita. Ya, katakanlah saya itu mau beli burung murai batu yang harganya harga pasarannya itu sekitar 1,5 jutaan lah. 1,5 juta ke atasan lah. Harga yang saya tentukan dari itu selain harga pasaran yaitu 1 juta menurut saya. Lalu 1 juta itu kurang lebih harga maksimalnya yang saya inginkan untuk beli murai batu itu. Tentunya, sebagai penjual, mereka bebas dong. Mau open di harga pasar 1,5 juta atau 2 juta atau mungkin 2,5 juta. Tapi itu nggak penting bagi kita. Tadi harga yang saya mau itu sekitar 1 juta, berarti penawaran saya adalah 65% dari 1 juta itu. Ya, singkat aja, 1 juta kali 65%, yaitu 650.000. Lalu saya akan bilang, Pak, saya ada uang, saya mau nawar. Tapi jujur aja, dengan uang ini, saya nggak enak kalau mau nawar. Nggak begitu banyak, Pak. Jujur, saya nggak enak kalau nanti Bapak tersinggung, dan saya nggak ada niatan apapun untuk bikin Bapak jadi tersinggung. Jadi saya nggak enak lah kalau ngomongnya dengan perkataan yang super jelipat kayak tadi dan dibareng izin. Untuk menawar lawan kamu, pasti dengan cara yang tadi dia akan penasaran dan dia bakal berpikir berapa sih sebenarnya dia ini menawar, lalu dia akan mencoba berbagai hal untuk mengetahui berapa penawaran yang bakal kamu tawarkan. Dan semakin dia penasaran, semakin dia berpikir,
semakin dia akan memikirkan hal-hal buruk, jauh lebih buruk dari apa yang kamu tawarkan. Itu bakal bagus. Berapa ya dia mau nawar dengan, misalnya bapak itu batin, berapa ya dia itu mau nawar? Jangan-jangan 100.000 lagi. Misalnya dia mikir kayak gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya bagus. Lalu dia bakal memaksa kamu untuk menyebutkan harga. Dan kamu bisa bikin dia lebih penasaran lagi kalau dia udah mulai ke situ. Dengan bilang, waduh pak, saya takut kalau nanti bapak tersinggung. Dan dengan kalimat itu, pasti dia bakal semakin penasaran. Dan bahkan, mungkin dia bakal mohon-mohon ke kamu untuk menyebutkan penawaran itu. Dan lalu, dengan ilustrasi tadi, saya bakal sebutin harganya, yaitu 650. Misalnya saya bilang gini, harga 650 pak. Tentu, dengan hal itu, dia nggak akan tersinggung dengan penawaran saya. Tapi saya tahu banget, dia itu pasti nggak suka. Dan ya, walaupun dia nggak suka, kan dia juga yang minta kita untuk nyebutin harga. Dan karena sebelumnya udah izin, sekaligus kita ngasih tahu bahwa kita tidak ada niatan untuk membuat dia tersinggung atau marah, maka dia nggak bakal tersinggung dan dia nggak bakal marah dengan penawaran kamu. Lalu yang jelas dia akan menolak. Dan ketika dia menolak, jika dia orang yang biasa jualan, maka dia bakal sedikit drama tuh, biasanya dengan kalimat kayak gini. Aduh, mas, kok segitu ya? Kurang mas, coba tambahin lagi. Biasanya gitu, dengan ekspresi yang nyebelin lah. Kalian tahu sendiri kalau lagi nawar. Tapi, dengan situasi itu, saya harapkan kamu itu harus lebih tenang. Lalu kamu bisa memanfaatkan teknik yang saya ajarkan seperti empati. Kalian minta maaf aja. Contohnya kayak gini. Ya maaf pak, saya tahu emang itu kurang banget, makanya saya nggak enak tadi bilangnya. Lalu kamu bisa gunakan lagi berbagai macam teknik empati. Gunanya ketika kamu udah menyebutkan target penawaran awal kamu 1 juta, maka dia harus cocok selama 1 juta. Dan inilah yang pentingnya menggunakan empati. Setelah itu, kamu tetap jangan dulu menyebutkan harga awal tadi yang 1 juta tadi. Kamu harus tunggu lawan kamu nurunin harganya. Karena lawan kamu udah nurunin harganya, dia akan ngerasa dia nggak kalah dan dia rendah, dan nggak ngerasa rendah. Maka kita akan memasukkan emosi-emosi yang positif supaya dia itu nggak menyesal udah nurunin harganya. Bisa bilang kayak gini, waduh baik banget sih pak, makasih ya, tapi saya nggak ada kalau segitu pak. Lalu kamu sebutkan aja harganya yang kedua. Kalau kita tawar 850 gimana pak? Setelah kamu menyebutkan penawaran kedua, meski udah jelas dia nggak mau dengan penawaran kamu, tapi karena kamu meningkatkan harga diri dia itu bakal merasa menang dan dia akan merasakan emosi yang positif. Dan jika kamu tambahin minta maaf sekali lagi, lalu kamu gunakan empati lagi meski dia kecewa atau gak cocok dengan penawaran kamu, dan dia bisa aja nolak secara langsung lalu pergi dan mengabaikan kamu. Tapi karena kita udah bikin dia positif, bikin dia semakin tenang, dia bakal jadi semakin kompetitif. Dia bakal semakin lapar. Dia bakal merasa negosiasi kamu ini ada perkembangan dan dia masih tetap ingin maju. Lalu kamu pun bilang, ya udah pak, kalau 950 gimana? Mungkin pas pak. Setelah kamu meningkatkan penawaran, maka lawan kamu bakal merasa senang. Tapi meski dia ngerasain senang, dia pasti menyadari bahwa kamu meningkatkan
meningkatkan harganya lebih rendah dari sebelumnya. Yang 2 juta sekarang menjadi 1 juta. Dan kamu pun akan mengulangi proses yang terjadi sebelumnya. Dan mengulangi proses sebelumnya yaitu maksud saya minta maaf. Kamu perkuat lagi emosinya, emosi positifnya dengan tekankan bahwa dia ini dermawan dan sebagainya. Lalu kamu bisa sebutkan penawaran terakhir yang angkanya tuh gak enak dilihat. Sebutlah 1 juta. Nah 15 deh pak. Lebih bagus lagi kalau kamu jadi freak dan nulis nominal itu di kertas atau kalkulator HP. Dan dengan angka yang aneh itu, maka kamu menunjukkan pada lawan kamu bahwa kamu udah all in, udah total. Dan kalian udah habis-habisan. Jika teknik ini tepat, lawan kamu bakal ngerasa puas, bakal merasa menang bahwa dia udah menguras habis kekayaan kamu, dan dia bakal merasa hoki banget. Dan dengan penawaran itu, dia merasa yang kamu tawarkan itu udah bagus, dan akhirnya yang kita tunggu-tunggukan yaitu deal. Terjadinya deal. Di titik ini, jika ada sesuatu yang amit-amit nggak terjadi, yaitu nolak, dan dia maksa kamu buat ningkatin atau mungkin genapin lagi angka aneh tadi kalau nggak jauh dari target awal, nggak apa-apa lah, deal aja langsung. Tapi kalau jauh, maka kamu harus tambahin penawaran tadi dengan barang atau hal yang nggak jelas. Ya maksud saya kemungkinan besar dia itu nggak mau hal itu. Lebih baik lagi kalau kamu tawarkan hal yang memaksa dia untuk tetap bermoral. Misalnya nih gini, waduh pak, itu tadi udah semua pak uang saya. Pak, gini aja lah. Oh gini aja pak, gimana kalau saya tambahin kaos yang saya pakai ini pak. Ini bagus loh pak kaosnya. Waktu dulu saya beli dengan harga yang mahal. Nah, dengan cara itu tadi, kamu itu berdrama dan memainkan perasaan lawan kamu, lalu diambil kaosmu itu. Dia bakal ngerasa malu dan gak enak sama kamu. Tapi dibalik itu, ketika kamu udah gak menawarkan ruang lagi, tapi menawarkan barang sebagai bentuk peningkatan dari penawaran kamu tadi, dia bakal ngerasa dia udah menang dan dia gak perlu mengambil kaos kamu lagi. Di sini saya yakin teknik ini, jika memang tepat, saya yakin 90% pasti deal, dan kalian akan mendapatkan barang yang kamu inginkan, jauh di bawah harga pasarannya. Oke, segitu aja teknik yang bisa saya share. Mohon maaf jika memang omongannya belibet, dan jika memang kalian kurang pas atau pengen kritik, ya silahkan aja di kolom komentar, terbuka bebas kok. Terima kasih.